ini. Eh, saya Dr. Mubasir, saya menjadi salah satu dosen di program studi S2 dan kembali lagi kebetulan saya menjadi ketua prodi saat ini. Dan makalah atau topik yang kita bahas hari ini adalah menjawab tantangan dari Pak Presiden mengenai seperti apa perguruan tinggi itu seharusnya bekerja saat ini gitu. Jadi kalau bahasa saya kita bicara tentang bagaimana bisa sekolah dengan produktif. Artinya bagaimana mahasiswa bisa sekolah dan produktif. Bagaimana juga dosen mengajar dan produktif gitu. Jadi semua aktivitas akademi kita tanya, apa yang kita kerjakan sebenarnya? Apakah kita itu produktif apa tidak? Mengapa kalau tidak? Nah, jadi kita lihat saja apa kekhawatiran Pak Presiden itu ya, saya sendiri sama pendapatnya dengan beliau. Kalau kita lihat gambar ini, jadi minta relaksasi kurikulum dari yang kaku menjadi fleksibel. Nah, kalau Anda nanti melihat isu kaku ya, yang kaku itu adalah apa yang Anda pelajari itu ditentukan oleh dosen, ditentukan oleh perguruan tinggi. Ini loh paketmu sebagai MPH dalam bidang misalnya epidemiologi, ini paketnya. Jadi paket itu ditetapkan oleh kita. Jadi kaku, artinya kita memberi sesuatu paket, ini loh ada 10 mata kuliah yang harus Anda lulus dalam waktu 2 tahun. Tapi semua 10 mata kuliah itu kita yang menentukan. Anda tinggal ambil gitu. Nah, maunya yang baru tidak kaku tetapi fleksibel. Anda yang membutuhkan mata kuliah apa, Anda yang memilih. Tugas kita perguruan tinggi adalah memberi berbagai opsi kuliah-kuliah yang tentu saja yang dosennya paham. Kalau dosennya nggak paham, lalu dia buat kuliah, ya mengerikan lagi itu. Maka sebenarnya Anda yang beruntung kalau sekolah di tempat yang bagus gitu. Karena banyak dosennya yang paham, yang punya keterampilan yang bisa ditransfer of knowledge-nya dan transfer of kompetensinya kepada Anda gitu. Tetapi kalau kita sekolah-sekolah di tempat yang masih sedang berkembang, maka akan susah menemukan mata kuliah yang sudah sesuai dengan keahlian orang yang mengajarnya gitu. Nah, jadi singkat cerita, sangat jelas yang kita harapkan dalam perguruan tinggi itu bahwa kurikulum itu tidak boleh kaku sesuai dengan program. Jadi program studi S2 kita sendiri dilihat dari kacamata kekakuan, kita sudah tidak kaku sebenarnya, kita sudah punya 11 konsentrasi, berarti orang boleh memilih. Tetapi di dalam setiap konsentrasi itu pun Anda masih boleh memilih mau mata kuliah yang Anda ambil mana yang tidak. Dan boleh juga mengambil mata kuliah di luar mata kuliah yang di konsentrasi Anda juga bisa ambil di tempat lain. Karena yang menentukan Anda mau jadi apa itu adalah Anda, bukan kita. Nah, biasanya kuliah-kuliah yang kaku itu hanya memberi ijazah. Pokoknya semua sudah lulus mata kuliahnya. Tetapi apakah mahasiswanya paham apa tidak? Bisa melakukan sesuatu atau tidak? Itulah yang jadi pertanyaan kita. Jadi kadang-kadang kita khawatir dengan hal itu karena khawatir saya bahkan mahasiswanya itu cuma betul-betul hanya mengikuti perkembangan. Sebentar. Perkembangan kuliah ya. Jadi kalau kita baca nanti Anda kan sudah saya kirim ya file ini. File ini isinya contoh-contoh. Saya tidak bermaksud untuk memberi kuliah. Nah, jadi intinya bagaimana sekolah itu menjadi tempat mengasah dan produksi mahasiswanya. Jadi bagaimana sekolah menjadi tempat mahasiswa mengasah dan berproduksi. Nah, kalau misalnya mahasiswa tadi tidak terasah dan tidak berproduksi, terus kapan dia belajarnya? Karena belajar itu hanya, menurut saya, adalah learning by doing. Kalau kita belajar tidak mengerjakannya, ya itu yang kita khawatirkan. Oleh karena itu perguruan tinggi di mana-mana sudah mengarahkan bagaimana kita belajar itu dengan kompetensi yang jelas. Saya bisa apa? Saya bisa memproduksi apa?
Nah, sebagai mahasiswa S2 IKM ya, sebagai mahasiswa S2 IKM, apa yang bisa diproduksi oleh mahasiswa S2? Paper. Kalau nggak paper panjang, 1 halaman paper. Policy brief, poster, analisa berita di koran. Macam-macam, dan tentangnya apa? Tentang pengalaman, tentang ini, tentang macam-macam bisa. Nah, ini saya kasih contoh ya. Saya kasih contoh sederhana bahwa saya klik aja nomor 1 dulu ya. Saya sendiri selalu berpikir sama seperti apa yang saya ceritakan ini. Setiap saya berbicara di mana, saya jadikan itu sebuah paper. Tapi paper saya itu ingin 1 halaman saja, karena tujuan saya untuk setiap saya berbicara di tempat lain, saya harus menyajikan poin yang orang lain harus tahu. Nah, menurut saya, kalau saya menulis dan orang lain tahu maksudnya, dan tahu apa yang harus dia sikapi, maka itu sudah produktif. Artinya sudah membantu advokasi bahwa sesuatu itu. Nah, saya biasanya kepada mahasiswa memberikan template yang seperti ini ya. Ada judul, ada sini, ini, lalu dibuat 2 paragraf seperti ini. Jadi, seperti ini. Nah, saya berhenti kalau sudah halamannya selesai. Nah, lalu saya biasanya juga ada gambar 1, saya buat, ini latihan gambar juga bagus. Dan saya makanya senang sebenarnya kalau di dalam tugas-tugas mahasiswa itu saya selalu meminta Anda membuat gambar. Gambarnya sebenarnya yang biasa terjadi, nanti saya kasih contoh ya. Tapi ini kalau Anda mau lihat gambarnya, ini kalau saya klik link drawnya ya, kita lihat di sini. Anda bisa lihat open source-nya. Ada gambarnya. Dan gambar ini kita bisa perbaiki di mana rubah. Tapi setiap gambar ini bisa kita masukkan. Nah, jadi saya sendiri berpendapat 1 paper kecil yang 1 halaman saja itu bisa, kalau Anda bisa menyelesaikannya, ya itu sudah luar biasa gitu. Tinggal membunyi-bunyikannya saja. Jadi ini waktu kita ada presentasi pada tahun baru itu, saya membuat contoh seperti ini bahwa banyak orang meragukan rapid test untuk COVID. Tetapi sebenarnya fungsi strategis itu tidak harus dikhawatirkan. Justru kesimpulannya itu ini, bahwa rapid test itu memenuhi kebutuhan lokal yang tersedia yang harusnya tersedia di fasilitas kesehatan pemerintah di seluruh Indonesia. Nah, jadi saya berpendapat bahwa rapid test itu sangat penting untuk puskesmas. Makanya produksinya tidak boleh dihambat dan kita harus bisa membangun rapid test itu. Bukan malah ada orang-orang yang protes rapid test itu tidak ada gunanya. Ya, jangan-jangan ini orang-orang memang sindikat untuk melawan upaya pemerintah membuat rapid test. Nah, jadi kami penting sekali menulis ini supaya kita menjadi paham logika permainan polisinya itu. Dan ini memang tulisan kita bersama Dekan dan semua kita melakukan kegiatan ini. Ini saya kasih contoh. Jadi sederhana. Kalau Anda menulis di suatu bahan yang tidak tertemplate, ya nggak rapi gitu aja sebenarnya. Tapi kalau Anda bisa melakukan itu lebih rapi, tentu saja menjadi menarik. Nah, itu contoh yang pertama, one page. Contoh kedua, saya juga sama ya, biasa. Selalu kalau ada seminar kecil atau apapun, saya akan mempresentasikannya bukan dalam bentuk PowerPoint, tapi bentuk gagasan paper yang penting gitu. Nah, jadi ini pada waktu seminar yang lalu, kira-kira 2 minggu yang lalu kalau nggak salah, atau seminggu yang lalu, kita bicara tentang inklusivitas. Ya. Terus saya buat ini dan saya berikan kepada Anda. Lalu saya tekankan budaya eksklusif itu, kemudian budaya inklusif seperti apa, ketakutan yang berlebihan, ya sudah, what next? Idenya sudah jelas, ada referensi ini dengan mudah saya tambahkan atau saya kurangi dengan cara bagaimana? Coba Anda lihat lagi tadi, misalnya ini ya, 1. Jadi misalnya kita tinggal, kalau kita membuat seperti ini, maka sederhana sekali memasukkan dengan cara yang nanti akan saya jelaskan kalau bisa perlu ya. Dengan cara insert itu tadi. Nah, saya mengharap bahwa mahasiswa-mahasiswa sebenarnya bisa membuat
paper 1 halaman yang intinya cuma menekankan bahwa public health itu inklusif. Jangan bawa eksklusivitas. Jangan ketakutan jika identitas, ya ini ketakutan yang berlebihan yang kemudian ini kalau orang selalu eksklusif jadi dia takut untuk menjadi orang lain sehingga mendiskriminasi. Dan butuh kesadaran kolektif. Dan mari kita membuat inklusivitas itu. Tapi sudah jadi sebuah paper. Sedikit lagi ya. Nah, itu contoh-contoh. Lalu misalnya contoh policy brief. Saya sendiri selalu menganjurkan kalau berkaitan dengan ini, saya buat satu policy brief yang 1 halaman. Jadi policy brief ini sangat sederhana. Ini pada waktu beberapa lalu kita menjadi fasilitator di kabupaten di daerah-daerah yang sulit. Kita disuruh memperbaiki bagaimana perencanaan dan pelaksanaan program. Nah, jadi salah satu policy briefnya kita ingin mengangkat mengapa mereka tidak memilih lelang jabatan untuk program kesehatan di kabupaten. Karena apa? Masalahnya tumpang tindih koordinasi. Nah, sekarang kita kalau tumpang tindih seperti itu kita buat ada opsi kontrak manajemen atau lelang jabatan. Nah, ini gambarnya sebenarnya. Ini kalau Anda ikut kuliah saya mengenai siklus kebijakan, di sini ada opsi kebijakan. Opsi pertama, opsi kedua, opsi ketiga. Nah, saya menganjurkan dalam policy brief ini kita menggunakan sistem yang kontrak sistem ini. Yang di dalam analisis saya dia lebih tinggi skornya, artinya punya kelebihan-kelebihan yang lebih baik. Sudah jadi ceritanya. Anda bisa lihat sendiri, nanti Anda bisa tanya saya seperti apa kesulitannya di mana. Oke, jadi ini ada contoh. Lalu policy brief, ada contoh poster. Ini saya tunjukkan poster. Ini ya, kita setiap tahun, kita sebetulnya setiap semester ada, kita setiap tahun sebenarnya ada public health symposium yang semua mahasiswa S2 harus menyajikan paper mereka dalam satu poster kayak gini. Ini poster. Tapi ini kebetulan dibuat oleh mahasiswa S1 ya. Mahasiswa S1 yang itu. Tetapi banyak sekali contoh yang bisa kita lihat nanti. Ini sampai kemana tadi? Ini. Ya, ini. Ya, ini. Nah, jadi ada poster. Ini ada contoh juga ya, poster kalau kita terbitkan juga bagus. Nih Pak Anies pernah mengirim poster ke jurnal seperti ini, dikirim. Ini di jurnal F1000 di jurnal. Jadi kalau kita lihat nanti Anda bisa lihat sendiri dan seperti apa. Jadi poster bisa dinikmati orang. Nah, kalau bisa dinikmati orang, maka dia menjadi produktif. Itu maksud saya tadi. Kalau tidak itu. Nah, contoh-contoh. Nah, ini lalu ini saya ngasih contoh lagi kalau misalnya Anda nggak punya ide gimana Pak? Analisis saja berita. Jadi ini saya kasih contoh membaca berita koran. Kita buat. Nah, setelah koran itu kita ada sumbernya apa? Kita buat analisisnya gimana? Itu dibuat catatan kaki itu. Mana yang Anda nggak yakin dibuat catatan kakinya. Dibuat catatan kaki. Nah, setelah catatan kaki ini lengkap, kita ganti ini dijadikan papernya. Tulisan ini jadi hilang. Jadi berita korannya ini hilang, tapi catatan Anda yang jadi paper. Jadi ini tinggal Anda copy jadi judul-judul, sudah jadi paper. Jadi tinggal memperbanyak menulis komentarnya ini saja. Nah, ini mengenai ini biasanya dulu dikenal dengan catatan pinggir, namanya ada Pak Gunawan Muhammad Tempo itu. Kalau dia menulis, dia mesti membuatkan catatan pinggir atau catatan kaki sama saja. Setelah kita kumpulkan catatan kakinya, baru kita jadikan dirapikan menjadi kita. Jadi mudah sebenarnya setiap hari kalau Anda baca koran, mengikuti perkembangannya, Anda bisa belajar banyak sebenarnya. Oke, jadi dan lain-lain ya. Jadi tentang apa yang penting ini tugas kelas. Kalau saya minta tugas kelas itu harus kita manfaatkan. Sudahlah Anda stres berhadapan tugas kelas itu, tapi tidak produktif, bagaimana caranya? Nah, tapi apa yang jadi tantangan kita adalah apa yang bisa membantu atau menghambat agar Anda bisa melakukan ini, agar bisa produktif. Nah, yang menghambat itu memang salah jurusan. Sekolah bukan karena keinginan, tapi karena ingin cari status. Yang kedua,
belum mempunyai fokus policy public health. Jadi belum tahu apa yang mau kita kerjakan. Bahwa di ilmu kesehatan masyarakat itu kita bicara program and policy. Karena kita ingin memecahkan masalah-masalah kesehatan penduduk. Kalau kita tidak punya program dan policy, bagaimana masalah-masalah kesehatan itu bisa dipecahkan? Nah, jadi tetapi di dalam prakteknya mahasiswa itu tidak punya contoh program dan policy yang dia pahami, yang dia ketahui, sehingga dia tidak bisa bercerita banyak. Maka di dalam kuliah-kuliah biasanya saya minta carilah policy favorit Anda. Policy favorit itu policy yang Anda sendiri ingin terlibat, Anda sendiri ingin memecahkan masalah itu. Baca. Nah, kalau Anda sudah punya favorit itu, maka kemungkinan Anda akan bisa menulis menjadi sangat besar karena Anda sudah mengumpulkan bahan-bahan dalam bidang policy itu atau program itu. Nah, disitulah maka ada kuliah-kuliah HPM macam-macam supaya Anda menguasai apa itu program. Jadi kita sendiri biasanya agar produktif itu kita ingin biasanya mengusulkan program perbaikannya gimana ya Pak? Apa yang harus kita perbaiki, apa yang kita perbaiki. Nah, itulah yang sebetulnya ingin dibuat oleh Pak Presiden tadi. Mari perguruan tinggi itu membantu kita memecahkan masalah, bukan berbicara teori dan apalagi menjadi pasif di kelas-kelas itu. Nah, bagaimana caranya? Ini kita fasilitasi dosen waktu kuliah sedikit karena mata kuliahnya orangnya banyak, sehingga nggak sempat. Tapi dosen-dosen tertentu ingin, Anda boleh cari dosen mentor. Siapa ya yang tertarik menulis bersama saya dengan, jadi nanti bisa cari mitra sesama teman kuliah juga bagus. Nah, kalau saya memang cari mitra mahasiswa, tapi saya tidak ingin memaksa kalau mereka nggak happy ya saya nggak akan. Jadi saya biasanya pasif. Kita tergantung mahasiswanya. Nah, yang terakhir open science system. Nah, ini nanti Pak Anies mau saya ajak bicara mengenai kalau Anda punya paper atau tulisan kelas tadi dirapikan, lalu mengajak penulis lain. Apakah dosen, apakah misalnya orang dinas kesehatan di tempat lain untuk menyelesaikan paper itu. Jadi kuliah-kuliah itu tidak mubazir bahasanya itu, tidak sia-sia. Ini saya kasih contoh sedikit saja sebelum kita tutup. Saya ingin contoh seperti apa classroom saya yang pakai untuk mahasiswa. Ini saya tunjukkan saja, nggak apa-apa ya. Yang kalau kebetulan ada dia di situ, nggak usah marah. Ini hanya contoh saja. Jadi kuliah health policy saya waktu yang lalu, kita membuat tugas. Ya, kita ada tugas. Tugas itu ada 4. Jadi ini saya mau lihat latihan policy game ini yang saya ingin. Ya, saya lihat ini. Dan memang yang saya lihat yang sudah mengirimkan hanya 1, Mbak Dina ya. Itu tadi ada kelihatannya Mbak Dina tadi. Nah, jadi saya senang sekali melihat ada sebuah paper. Ini saya buka di luas ya. Ini sebenarnya sudah berubah ya. Saya sendiri tidak bisa berbuat ini, tapi saya kasih contoh. Mana contohnya ya? Sebentar. Saya sudah memberi contoh, tapi mudah-mudahan. Oke, ini dia. Ini mahasiswanya menjengkelkan menurut saya. Dia kasih saya PDF, jadi saya nggak bisa membantu dia untuk memperbaiki. Tapi saya sendiri mencari paper-paper yang mahasiswa sebenarnya ini bisa jadi paper. Jadi dia sudah membuat tugas. Nah itu dia ini ceritanya sebelumnya itu adalah ceritanya itu seperti ini. Dia membuatnya tuh menurut saya nggak nyaman. Seperti ini. Seperti tugas yang biasanya dosen pun tidak tertarik membacanya dan itu. Makanya saya minta kita membuat tugas yang bagus gitu. Nah ini saya perbaiki dulu poin-poinnya. Kubu pendukung, nah, ini saya beri komentar, ini tolong diperbaiki gini, tolong tambahkan. Ini sudah sekitar 1000 kata. Berarti kalau sudah dikirim ke jurnal, sudah bisa bagus sekali. Nah ini contoh ya, ini contoh kalau dosen tertarik pada topik itu gitu. Ini kebetulan yang mengajar, tapi tidak harus gitu. Jadi Anda bisa, Pak saya sudah punya ada ide seperti ini, tugas saya. Ini bisakah JKN membuat sistem asuransi tanpa fraud? Itu saya yang menambahkan. Tapi kalau di sini judulnya itu analisis stakeholder implementasi anti fraud. Ya nggak menarik lah itu. Judul itu tidak sedikit. Nah,
Saya minta kita bisa membuat itu menjadi lebih lebih menarik gitu. Ini JKN membuat sistem, tapi masih ada bolong-bolong fraudnya gitu. Bagaimana dia harus bertanggung jawab? Saya minta dia yang bertanggung jawab, meskipun ya Mbak Dina ini karena orang dari asuransi, dia bilang itu bukan tanggung jawabnya asuransi. Tapi justru itulah kita bahas. Jadi bagaimana kita fair menilai bahwa JKN itu mampu mengelola dengan tanpa fraud. Nah, saya belum memasukkan gambar-gambar tadi karena saya sendiri belum puas dengan gambar-gambar itu. Misalnya ya, tadi kan ada gambar-gambar tadi itu, ya gambar-gambar ini. Nah, karena PDF saya nggak bisa masukkan. Tetapi gambar ini sangat bagus dimasukkan. Sudah jadi paper yang bagus. Nah, tinggal saya atau kita, ini kalau saya ingin menunjukkan praktek membuat paper yang mudah ya. Jadi kalau seperti ini, saya buat papernya, saya tunjukkan sedikit lagi. Jadi biasanya saya buat ini format kolom 2. Terus saya rubah lagi format kolomnya itu, optionnya itu nggak usah panjang, jadi 0,3 saja. Jadi lebih dekat. Terus saya nggak suka kiri kanannya ini panjang, jadi saya buat file, page setup, menjadi saya biasanya ini topnya itu saya kasih cuma 0,5, 0,5, ini 0,4. Jadi ini biasanya pakai A4. Jadi lebar. Nah, karena ini biasanya kita ingin panjang, jadi saya format, saya kolomkan kolom 1 saja. Oke, dia sudah jadi sepanjang ini. Ini ada ngaco ya karena saya ini seharusnya tidak di sini, jadi saya pindahkan saja angka 1-nya di tempat lain. Saya taruhlah misalnya ya, saya taruh di sini supaya nggak hilang. Nah, jadi saya sudah bisa buat ini. Jadi saya format teks, format teks kapital uppercase. Ya, karena kurang besar saya perbesar. Misalnya, terus saya buat ini menjadi lantai kiri. Pas saya ubah judulnya hurufnya huruf yang agak nyentrik sedikit lah. Misalnya kayak gitu, di bold. Udah bisa jadi menarik. Jadi sederhana maksud saya. Anda membayangkan membaca seperti membaca koran, sudah jadi. Nah, kalau saya ada perbaiki begini. Nah, kalau mahasiswa bisa membuat layout atau menggunakan template yang mudah sehingga dia bisa berkomunikasi dengan dosennya dengan cara seperti ini, maka mahasiswanya bisa produktif, bisa menulis banyak, bisa memberi masukan kepada sistem asuransi yang benar-benar Anda usulkan. Nah, itu semua sebenarnya saya tidak mengubah apa-apa dari apa yang sudah ada yang buat di sini. Saya cuma memberi judul, memberi tambahan. Baik, saya kira saya mau berhenti di situ. Untuk ini saya ingin bertanya kepada Anda, pertanyaannya ini, open system nanti nunggu Pak Anies. Nanti bagaimana kira-kira masalah Anda tadi apa? Kok nggak bisa buat seperti itu? Nah, saya tambah satu ya. Sebenarnya kita punya BKM. Kita punya BKM. Jadi saya buka BKM UGM. BKM UGM itu BKM UGM ya. Oke, ini jurnal kita bersama. Kalau Anda lihat jurnal kita bersama ini, lihatnya situasinya. Kalau Anda misalnya paper seperti tadi, Anda langsung kirim saja ke jurnal ini, langsung Anda akan dimasukkan ke dalam pertama di review. Kalau saya review bagus, akan saya kirim kepada reviewer, sehingga mereka minta masukan, sehingga Anda bisa memperbaikinya. Dan langsung jadi review. Nah, kalau sudah di review, kalau sudah diterima, Anda masuk dalam accepted paper seperti ini. Jadi saya misalnya kasih contoh saja. Jadi, karena ini untuk mahasiswa, jurnal tadi, jurnal ini adalah jurnal kita, silakan masukkan. Jurnal ini sudah hampir berubah sebenarnya, berita kedokteran dan public health sebenarnya. Nah, Anda tinggal kirim, masuk, caranya ngirim bagaimana, belajar.
ya di home. Nanti di sini ada bagaimana Anda masuk menjadi cara create membuat Anda masuk aja dulu ke jurnal ini, nanti masukkan. Kalau jadi saya akan menerima besok-besok ini akan menerima tugas-tugas mahasiswa yang sudah dibuat paper kecil, yang 1 halaman, 2 halaman. Tapi nanti kita bicara mengenai itu seperti policy brief, tapi ceritanya singkat kayak gitu. Oke ya, jadi saya juga kemungkinan kita di program ingin menjadikan jurnal ini juga nanti ada ini kalau dulu ya, kalau dulu kita ada ini proceeding kelima 2019 terakhir. Jadi ini kalau Anda mau lihat isinya itu sebenarnya ada posternya, tapi posternya belum kita terbitkan. Jadi kita akan membuat terbitan poster di dalamnya. Kalau di sini cuma abstraknya saja. Anda silakan buka nanti. Ini bisa di-download. Baik, saya kira ingin berhenti di situ. Silakan ada yang mau mendiskusikan apa masalah Anda. Mengapa kita tidak seproduktif yang kita pikirkan atau yang saya pikirkan ini. Ya, jadi pertanyaannya, apa yang salah? Apa yang menghambat Anda bisa produktif itu selama masih kuliah ini? Oke, saya tutup share-nya di sini. Silakan kita berdiskusi. Ya, silakan. Ya, silakan. Siapa yang mau bicara? Langsung saja nggak apa-apa. Jadi saya tuh berharap tugas-tugas Anda semua itu bisa digunakan untuk produktif. Kalau lebih produktif lagi kita Inggriskan, kita kirim ke jurnal berbahasa Inggris. Di UI ada sekarang. Nah, di BKM sendiri sudah berbahasa Inggris, nanti Anda terjemahkan dalam bahasa Inggris juga, jadi kita akan menuju ke sana. Ini masih banyak yang admin masuk, jadi susah juga nih memonitornya. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Kalau tidak, berarti sudah cukup. Karena memang bisa saja terjadi bahwa mahasiswanya tidak tertarik untuk produktif. Produktifnya hal-hal yang lain maksud saya. Izin bertanya, Pak. Mohon maaf karena saya harus off kamera, jaringan saya nggak stabil. Perkenalkan, saya Nur Afiati dari Minat Promosi. Nah, menarik sekali terkait dengan materi Bapak tentang produktivitas mahasiswa. Nah, saya merasa, kalau boleh cerita dulu Pak, saya merasa bahwa salah satu yang menghambat produktivitas, misalnya saya pribadi sebagai mahasiswa, apalagi online, adalah pertama online-nya. Jadi, misalnya kesempatan untuk berinteraksi dengan dosen secara langsung, meminta pendapat juga agak-agak kurang kalau misalnya dari saya pribadi. Nah, ada pertanyaan lain lagi Pak, terkait dengan produktivitas. Nah, seiring saya mengikuti perkuliahan di IKM ini, kemarin saya tertarik dengan isu health literasi. Nah, di situ sempat saya baca di Instagram ternyata UGM utamanya di Fakultas Visipol itu ada namanya Center for Digital Literacy, di mana dia mempropos salah satu mata kuliah yaitu kecerdasan digital. Nah, setelah saya ceritanya kepo, di situ mereka bilang bahwa mata kuliah kecerdasan digital ini bisa diambil oleh semua mahasiswa di semester pertama atau semester ganjil. Apakah hal ini sudah diketahui atau misalnya sudah jadi bagian dari program di IKM sendiri, Pak? Karena kan menurut saya sekarang kecerdasan digital itu bukan lagi hal yang harus dimiliki oleh satu kelompok fakultas saja, tapi harus dimiliki oleh semuanya, apalagi minat saya dari PPK, dan sekarang kita ada di era revolusi industri 4.0. Jadi itu gimana Pak? Maksudnya saya tertarik untuk mengikuti mata kuliah kecerdasan digital, apakah itu ada fasilitasnya dari fakultas? Mungkin itu untuk mendukung produktivitas. Iya, itu justru yang kita harapkan. Nanti ya mekanismenya kalau sama di UGM saja tidak ada masalah. Jadi memang semua ini karena kita masih terbiasa dari misalnya dari Anda tadi dari promosi kesehatan, kelihatannya mata kuliahnya itu sudah banyak sekali yang Anda ambil sehingga nggak ada kesempatan yang lain. Nah, tapi sekarang Anda sebetulnya boleh memilih. Nanti Anda diskusi saya kalau misalnya Anda nggak jelas. Lalu pasti Bu Fatwa akan memberi kesempatan itu karena
sejalan dengan apa yang mereka buat. Jadi itulah yang kita harapkan sebenarnya, cuma selama ini kita mahasiswa itu masih belum memperjuangkan haknya. Padahal Jokowi, Pak Menteri Pendidikannya itu sudah, dan juga menyuruh kita untuk tidak usah memaksa-maksa mahasiswa harus mengambil sejumlah ini. Jadi kita sebenarnya yang penting itu hanya 5 mata kuliah pokok tadi. Ya toh? Nah, sisanya sebetulnya boleh Anda ambil. Seandainya nanti Anda tidak tertarik pada misalnya bidang promosi itu, ya Anda nggak perlu juga ngambil itu, ngambil yang lain-lain. Anda pokoknya secara teorinya masuk MPH itu 70%-nya itu 5 mata kuliah besar itu. 30%-nya itu Anda diskusikan dengan pembimbing atau minat Anda tadi, saya mau ambil ini. Kalau misalnya Anda merasa kesulitan, lapor kepala prodinya, akan saya selesaikan pelan-pelan. Karena memang banyak dari masing-masing program itu mereka kaku, maunya ini saja, tidak usah yang lain. Gitu, di beberapa program seperti di divisi, kita sudah buat independent study, jadi mereka harus memilih dosen, lalu mereka magang dengan dosen itu. Masih bertahap ya, tapi masih belum besar. Tapi sudah jalan dengan strategi kita yang masih agak kaku juga, tapi kita sudah mencobanya. Ya itu boleh Mbak, justru itu saya ingin sebenarnya itu terjadi. Nah, cuman Anda bayangkan mau ikut semester 1 apa semester 3 bisa saja enggak masalah. Iya, betul-betul. Ini yang saya mau tanyakan lebih lanjut. Dan waktu perkuliahan juga, Bu Fatwa pernah bilang bahwa kalau misalnya memang tertarik di bidang health literasi itu ada khususnya. Cuman kan sesi kuliahnya juga terbatas, jadi mungkin akan didiskusikan lebih lanjut lagi, Pak. Ya, kalau misalnya dalam daring ini ya, kalau Anda nggak bisa ikut, kan daringnya diikuti saja pakai daring. Jadi pakai asinkronos. Makanya sekarang kesempatan yang terbaik untuk mengambil mata kuliah manapun yang Anda sukai. Karena tidak harus Anda datang, tapi Anda bisa mengikuti kuliah itu secara asinkronos. Seperti kalau Anda ngambil kuliah-kuliah di luar negeri yang banyak. Oke, gitu. Baik, itu yang sebenarnya kita harapkan. Hambatannya itu sebenarnya ilmunya berarti. Tapi Anda tadi yang saya bilang, kalau Anda sudah punya contoh program, punya daya tarik tertentu, udah penuh kepalanya, ya itu kadang-kadang kalau belum penuh kepalanya itu nggak bisa nulis apa yang mau ditulis. Jadi fokus itu yang menurut saya penting juga. Baik, silakan yang lain. Mohon izin bertanya, Pak. Mohon izin, Pak Mu. Ini sebentar, ada Pak Anies ya. Pak Anies. Saya tak nyambi ngujinya belum selesai Pak Mub. Nanti saya join untuk diskusinya, tapi saya ada teks yang saya tuliskan. Oke, baik, terima kasih. Makanya nggak apa-apa. Baik, silakan. Tadi ada suara cowok, siapa yang tanya? Saya mau tanya Pak Mub, tapi boleh. Mungkin Mbak Siva dulu atau saya? Tidak masalah. Ya, baik. Saya mau bertanya, Pak. Jadi begini. Kalau di dulu waktu zaman S1 itu ada organisasi mahasiswa yang bisa mewadahi kita untuk memiliki komunitas yang sama-sama memiliki ketertarikan untuk misalnya penelitian, kemudian menulis. Misalnya seperti dulu di FK kan ada, kebetulan saya dari PSIK jadi ada Himika, kemudian saya juga tahu ada Medisina. Nah, untuk S2 ini karena kita juga masih daring, saya tidak tahu apakah ada ke komunitas di FKKMK yang untuk magister itu untuk membuat wadah di mana kita yang memiliki ketertarikan untuk meneliti ataupun menulis itu bisa bergabung. Kemudian jika ada, saya mohon petunjuknya. Kemudian kalau yang pertanyaan saya yang kedua adalah dulu juga saya sering mengetahui bahwa beberapa dosen itu memiliki proyek dan nanti dia akan melibatkan beberapa mahasiswa untuk menjadikan penelitian payungnya, kemudian menulis bersama-sama seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan kalau misalnya non-daring, kita enak untuk bisa berkomunikasi, kemudian dosen pun kadang di kelas cerita, saya punya proyek ini, bagi yang tertarik silahkan bergabung dengan saya, seperti itu. Nah, kalau di dalam daring ini kok setiap kali pembelajaran, saya belum menemukan dosen yang menawarkan, dan apabila kita yang mau ibaratnya ikut terlibat, itu kesempatannya kita bisa bagaimana caranya untuk menanyakan ke dosen atau bagaimana Pak? Karena kami kan juga tidak tahu dosen mana yang memiliki proyek apa gitu. Terima kasih. Ya, jadi sebenarnya yang pertama tadi apa lupa nanti. Oh, yang grup-grup tadi. Sebenarnya nanti ya karena daring ini kita belum ada perubahan. Kita ada himpunan mahasiswa S2 IKN.
Jadi seharusnya ada pergantian pengurus harusnya segera. Nah, ini sudah lama tidak karena kita nggak pernah ketemu. Nah, di dalam itu ada seksi yang berkaitan dengan keilmuan dan open science. Jadi tadi kan saya bilang ada open science. Jadi Anda seperti Mbak Gabi tadi, tinggal Anda beritahu aja saya akan telepon Anda, kita ajak membangun satu komunitas yang mereview. Jadi ada mahasiswa boleh mereview jurnal tadi. Nanti kita latih dalam waktu 1 hari, kita latih cara mereview bagaimana. Sehingga Anda jadi biasa mereview. Kalau orang bisa mereview, bisa juga melihat kesalahan-kesalahan kalau dia menulis untuk dirinya sendiri. Jadi itu sudah ada. Terus nanti saya juga akan kumpulkan, ini kebetulan Mbak Gabi ngangkat ini, nanti saya telepon Mbak Gabi atau Anda SMS saya, tanya saya di mana, kita akan bicara. Jadi selama ini kita mendiskusikan seperti itu. Dan setiap dosen sebenarnya tuh memang harus mementor mahasiswa. Nah, mentor mahasiswa itulah yang sekarang makin sedikit dan mungkin mahasiswanya takut untuk berkomunikasi. Jadi kalau Anda melihat dosennya menulis tentang ini, misalnya tadi ya, saya kan menulis tentang apa tadi yang kalau saya sharekan tadi, saya ada share tadi, misalnya saya kan ini, misalnya paper ini, sebentar hilang. Jadi paper, nah ini ya paper ini sebetulnya bimbingan mahasiswa yang ikut proyek saya. Nggak didunin, bilangin. Oke, jadi mahasiswa itu ikut dalam grup saya dalam kita membuat pengabdian masyarakat di sebuah sekolah dasar. Lalu mereka menulis ini sebagai kurikulum. Jadi sebenarnya bisa, dan itulah yang sebenarnya saya harap, dan Anda harus membuka komunikasi. Nah, kalau Anda kirim ide-ide itu kepada, ini memang tidak semua dosen mudah ditemui ya dan membuka diri. Nanti suatu saat kita ada workshop, silahkan Anda mau ketemu dosen-dosen yang dalam bidangnya. Jadi Anda baca dulu karya dosen itu apa. Kalau karyanya sudah jelas, Anda mau tertarik dengan karyanya, nah Anda bisa ngikuti. Yang paling bagus caranya adalah Anda pura-pura menulis sesuatu yang masih belum jadi. Pak, saya ingin menuliskan bahwa ini dan mengundang Bapak sebagai penulis kedua misalnya. Wah, itu akan senang dosennya juga. Saya juga begitu, kalau saya tahu saya ada paper yang bagus seperti tadi papernya Mbak Dini misalnya ya. Wah, saya nggak mau Pak, itu Pak mau berlawanan pendapatnya dengan saya misalnya. Ya, lalu kita berkompromi kalau kita mau tulis benar-benar. Kalau tidak juga nggak apa-apa. Jadi memang harus dicari kesempatan bertemunya itu bagaimana. Ya toh? Tapi jangan khawatir. Nanti Anda bisa ketemu saya dan saya bisa menyebarkan yang lain. Kebetulan saya sangat tertarik untuk membantu mahasiswa untuk mengembangkan karir mereka di dalam yang belum jelas ya. Baik, Mbak Gaby, terima kasih. Ada lagi, Mbak Siva? Maaf, izin bertanya, Pak Mu. Saya ingin menanyakan komentar boleh, hal terkait. Nggak usah nanya, komentar juga boleh. Oke. Tadi kebetulan dari yang Pak Mu sampaikan bahwa sebaiknya kita mencari mentor secara aktif seperti itu. Nah, kebetulan misalnya kami ada ide, tapi ternyata setelah seperti yang Pak Mu sampaikan tadi, kita mencari dosen mana yang publikasinya sesuai dengan apa yang dan penelitiannya sesuai dengan apa yang ide yang kita mau. Kebetulan dosen itu ternyata bukan di IKM, Bapak, tapi di MedEdu seperti itu. Apakah kita dibolehkan untuk memulai komunikasi juga dengan dosen di luar IKM seperti itu? Boleh. Itu yang boleh. Ya. Jadi waktu misalnya Anda nggak menyebut Anda buat paper kelas ya. Saya sebelumnya paper kelas itu Pak, saya disuruh Pak Mu untuk membuat contoh policy. Lalu Anda cari policy yang Anda sukai itu. Nah, lalu Anda tahu bahwa untuk membuat masalah policy ini saya harus lihat ada orang dinas yang saya tahu memang dia ahlinya. Nah, Anda ajak juga dia masuk dalam penulis. Boleh. Jadi mentor itu boleh? Bisa. Iya, iya, bisa. Jadi selama ini kalau kita membuat pengabdian masyarakat, penulisnya itu bisa berasal dari orang yang jadi tempat kita mengabdikan masyarakat itu kita invite juga. Jadi tulisan itu adalah produk bersama dari mahasiswa, dosen, maupun sasaran program kita atau orang yang ada di lapangan. Dan tidak ada yang menghambatnya. Sebab kalau Anda menulis nomor 1 misalnya, tetap Anda yang bertanggung jawab seluruhannya.
tetapi kita sudah bisa memberi rekognisi kepada orang-orang lain yang terlibat, yang membantu Anda, sehingga paper itu menjadi kuat argumennya. Boleh, jadi nggak usah ragu-ragu. Satu lagi Bapak, maaf. Bahkan ya, menurut teorinya Pak Mendikbud itu, kita bahkan di universitas lain pun boleh kegiatan itu. Jadi kalau Anda baca berita di koran tadi, sebenarnya Pak Jokowi itu ingin dosen itu memfasilitasi mahasiswa. Jadi misalnya ada orang dari Gorontalo, mahasiswa Gorontalo dari sana, Pak Muk saya gini-gini, ya saya akan senang sekali bekerja sama dengan mereka. Jadi universitas itu bukan mengungkung kita, tapi membuka kita kepada berbagai network. Kalau Anda yang ragu-ragu, komunikasi dengan saya nggak masalah untuk memberi jalannya. Ya, silakan. Maaf Pak, kalau misalnya ini terkait dengan tata krama juga Pak, maaf. Kalau misalnya kita tertariknya dengan penelitian yang di luar minat kita. Misalnya saya dari KIA, tapi penelitian itu ada di luar minat. Kemudian karena merasa kan selanjutnya kami juga harus mengerjakan tesis, jadi kami kemudian membuat timeline untuk misalnya penelitian ini selesai dalam beberapa bulan seperti itu. Apakah seperti itu sopan nggih, Pak Mu? Nah itu yang saya masih khawatir, kalau bisa, mengapa Anda pindah dulu minat yang sana, yang Anda mau kerjakan. Jadi jangan bertapak pada suatu, kita bukan minatnya, tapi kita mengurusi itu, malah sebaliknya. Jadi Anda sebaiknya pilih minat yang itu saja supaya sinkron gitu maksud saya. Nah itu yang saya maksud, salah jurusan tuh banyak orang. Jadi ketika dia sudah berada di dalam satu minat, dia sendiri nggak tertarik dengan minat itu, malah ingin cari yang minat yang lain. Gitu. Nah itu saya khawatir. Tetapi kalau misalnya minatnya itu adalah kombinasi dari minat ini dan yang lain, boleh misalnya Anda di KIA lalu bicara tentang teknologi aplikasi yang berkaitan dengan KIA, lalu bicara dengan orang minat Simkes, itu nggak apa-apa. Itu silahkan. Tapi hati-hati dengan kalau kita sendiri kalau ditanya minatnya apa, minatnya KIA, tapi ceritanya bukan itu, kayak itu saya anggap salah jurusan dan harus segera minta pamit pindah jurusan lain supaya kita harus menyesuaikan Anda, bukan Anda menyesuaikan kita. Jadi kita nggak ingin ada orang salah jurusan. Kalau dia mau ke Jakarta, dia naik bus ke Jakarta. Kalau dia mau ke Surabaya, naik bus Surabaya. Jangan salah masuk jurusan tadi. Baik. Insya Allah senang Pak di KIA. Oke. Terima kasih Pak. Tapi jangan suka milih-milih yang bukan bidangnya itu loh maksud saya. Itu sering kali masih perkuat ya. Silakan yang lain. Kemana wajah-wajahnya? Ini banyak semua ya Anda tahu, banyak sekali. Nah, jadi saya sendiri mengatakan ya, kita sendiri sebenarnya lelah juga melihat mahasiswa itu lelah karena banyak ikut kuliah-kuliah. Tetapi karena dia nggak produktif, jadi dia merasa makin kelelahan. Saya kelihatannya bekerja banyak, tapi saya tidak ada hasilnya. Nah, makanya saya minta, mari reorientasi berpikirnya, tugas-tugas kelas itu dirapikan. Kalau perlu Anda minta kirim ke jurnal itu, nanti saya cari orang yang bisa membantu Anda di jurnal. Jadi jurnal itu adalah salah satu cara untuk berkomunikasi dengan pihak lain. Oke, Mbak Nadia. Sambil bekerja, di tempat kerja juga banyak melakukan implementasi intervensi riset. Saya ingin mempublish pengalaman saya. Ya, silakan, luar biasa. Jadi, buat dulu satu paper, satu halaman itu, Anda tekankan apa yang Anda mau ceritakan. Nanti kalau misalnya terlalu luas akan saya bantu untuk memfokuskan lebih spesifik. Lalu gambarnya apa? Kalau perlu ada gambarnya misalnya. Silakan. Dan itu boleh menjadi tugas kuliah. Makanya harus Anda pandai-pandai waktu kita diberi tugas oleh dosen, kita harus selalu melihat apa yang kita punyai, pengalaman yang kita ada. Oke ya, seperti saya minta Anda mencari policy kesayangan atau policy favorit Anda itu, maksudnya ya policy yang Anda hadapi, jangan Anda tidak pernah berhadapan. Sabila, selamat Pak. Sebelumnya terima kasih ya. Sebagai mahasiswa fresh graduate yang belum mengetahui kondisi di lapangan secara langsung, sampai saat ini saya masih kesulitan menemukan fokus. Ya ini memang menjadi masalah. Jangka panjang, apakah kamu bersedia untuk sharing mengenai pengalamanmu awal karir hingga... Ya gini ya, sebenarnya memang seharusnya ada orang yang berpendapat kalau lulus S1 kerja dulu supaya dia tahu lapangan, baru masuk S2. Tapi kalau kita S1 langsung S2,
kita belum pernah mendarat, kita sudah disuruh terbang lagi. Sudah belum mendarat, kita suruh memikir lagi, lalu nggak pernah ketemu daratnya. Itu yang jadi masalah. Nah, biasanya yang saya sarankan, yang seperti ini, sebenarnya kebutuhan untuk S2 itu apabila dia sudah punya pengalaman sebenarnya. Ya, kecuali Anda mau jadi peneliti. Jadi peneliti mungkin Anda di tes apa keilmuannya juga. Tapi kalau memang Anda ingin jadi seperti ini, yang saya sarankan, saya itu memang sejak dari S1 saya sudah tertarik dalam bidang community medicine, social medicine, public health. Saya bahkan tidak pernah jadi dokter, jadi memang sudah fokus dari awal. Misalnya seperti itu, kalau mau cari pengalaman. Terus sampai sekarang saya tetap masih bermain pada sosiologi kesehatan, sosiologi kedokteran, sosiologi organisasi, yang bersifat awalnya itu pada community health. Nah, jadi kalau Anda caranya, kalau saya sekarang kan berpikir, kalau Anda mau jadi ahli, ambil saja ahli puskesmas. Karena di puskesmas itu ada 6 program pokok. Program KIA, program kesehatan, program KIA, termasuk gizi, program penanggulangan penyakit menular, program apa lagi itu, perkesmas, ada program poliklinik, ada program kesehatan lingkungan, ada kesehatan promosi kesehatan. Ambil aja itu salah satu. Nanti Anda bisa memulai. Ikuti tulisan-tulisan yang kemungkinan tokoh-tokoh yang Anda sukai itu. Jadi kalau misalnya ada dosen yang menurut dia, misalnya taruhlah, saya memang tertarik dengan puskesmas, jadi menulis banyak tentang puskesmas. Oke, Anda ikuti itu. Nanti sampai Anda tidak tertarik. Kalau Anda tertarik, silakan berkomunikasi dengan penulis-penulisnya. Kalau tidak, sampai Anda tidak tertarik, berarti Anda cari yang lain, maksud saya. Jadi harus uji coba juga, Anda tertarik apa tidak. Nah, ketertarikan itu akan meningkatkan kemampuan Anda, semangat Anda untuk memfokuskan. Tapi kalau Anda tertariknya banyak, akhirnya Anda tidak tahu semuanya, karena makin lama orang makin sempit pelajarannya. Makanya kita mengikuti Anda, bukan Anda mengikuti kita yang banyak ini. Semua dosen Anda senangi, lalu Anda pelajari semuanya, nggak ada gunanya. Anda harus memilih fokus mana yang saya bisa dipasati lebih baik daripada yang lain. Ya, itu saya kira Mbak Sadila. Ya toh? Baik. Ada yang lain? Sebenarnya dosen IKM itu ya, tata keramanya itu kita sudah biasa pendidikan di luar negeri, jadi kita lebih terbuka sebenarnya. Jadi kalau ada yang tertutup, Anda lapor kita beritahu supaya mereka lebih terbuka. Tapi kelihatannya tidak ada yang tertutup. Anda kalau komunikasi tanya, mesti dijawab. Saya yakin, karena sebagian besar dosen di IKM kita ini lulusan luar negeri. Jadi sudah terbuka pikirannya. Oke, ada yang lagi? Izin bertanya, Pak Mup. Ya, silakan. Perkenalkan Pak, saya Prima dari KMPK. Mohon maaf sebelumnya, saya izin off kamera Pak, karena jaringan di tempat saya kurang stabil. Okay. Saya ingin bertanya Pak, sebenarnya kita masuk S2 ini kan pasti arahnya sangat tertarik untuk mengatasi berbagai masalah yang ada di sekitar lingkungan kita. Terus kita ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan menulis salah satunya untuk mengatasi itu gitu. Namun terkadang seperti ini Pak, karena salah satu alasan saya mengapa lanjut S2, karena saya selalu merasa kapasitas saya belum mumpuni untuk memberikan intervensi terhadap suatu masalah gitu. Jadi saya senang menulis, saya sering menulis berkomentar tentang suatu permasalahan, tapi saya tidak berani untuk mempublis karena saya merasa saya memiliki kapasitas yang belum cukup gitu Pak. Pertanyaan saya, bagaimana cara mengatasi rasa tidak percaya diri untuk mempublis dan terus melakukan kegiatan menulis ini Pak? Terima kasih. Tidak. Caranya menulis bersama. Jadi tidak boleh menulis sendiri. Kalau kita menulis sendiri itu, kalau kita salah, kita dipojokkan orang dan akhirnya kita nggak pernah terbit lagi gitu. Tetapi kalau Anda bekerja sama dengan penulis lain, mengundang orang lain, mengundang dosen untuk bekerja sama, lalu kan pikirannya jadi sudah diasah lagi tuh. Jadi Anda bilang, Pak, saya harusnya argumennya seperti ini. Lalu saya bilang gini-gini. Oke, lalu kita saling mengasah. Kalau sudah mengasah, akhirnya muncullah satu paper yang sudah produk dari 2 orang. Nah, kalau ada orang yang terkenal itu mungkin lebih mudah lagi, lebih menarik lagi. Jadi Anda yakinnya di situ. Jadi saya kira itu namanya co-authorship ya. Kita menulis bersama-sama. Dan yang sederhana-sederhana, termasuk yang saya tadi ya, paper 1 halaman pun yang menulisnya 20, kira-kira sekitar 10 orang yang tadi saya tunjuk.
tidak ada apa-apa. Tidak masalah. Jadi menurut teori sekarang, semakin banyak penulisnya, semakin kuat argumennya. Harusnya. Cuman kalau orang itu cuma dipasang-pasang, tidak boleh juga. Nanti akan saya cari contoh ya beberapa paper yang saya sendiri saja harus kadang-kadang harus merasa yakin kalau menulis ini saya harus bersama Bapak itu karena Bapak itu paham. Jadi kalau ada orang menyerang tulisan saya, dia akan bantu menyelesaikannya. Jadi nggak masalah. Jadi Anda tinggal undang saya, siapa, tanya, Pak ini tertarik nggak? Kalau saya nggak tertarik ya tentu saja saya nggak ikut. Karena itu akan merugikan saya. Tapi kalau itu membantu pengembangan pikiran saya, ya soalnya tak panggilnya nggak. Oke, tadi Mbak siapa? Terima kasih Pak. Yang keluar ini harus ngetek sampai .com toh. Oke, silakan dimatikan itu. Ya. Oke ya, jadi kelihatannya malah ini yang mana saya takutnya ini Anda nggak memikirkan tentang siapa ini Mbak? Nggak memikirkan tugas kelas. Bagaimana tugas kelas itu bisa produktif yang saya penting. Nanti Anda kalau tugas kelas itu misalnya ya ada tugas kelas ya, ada tugas kelas. Lalu tugas kelas itu minta cuma waktunya satu hari ini ya. Tentu saja mungkin itu tidak tepat. Makanya tugas-tugas kelas yang model saya tadi saya beri waktu panjang. Karena niat saya kalau Anda tidak membuat sesuatu apa gunanya kalau Anda hanya sekedar tahu. Nah, cuma nanti saya memberi komentarnya agak lebih banyak dalam sesi satu. Tetapi Anda bisa diskusi, Pak, saya minta pendapat yang saya sudah tulis itu. Jadi lebih lama sedikit. Boleh ya. Nah, jadi saya ingin memaksimalkan tugas-tugas Anda itu harus sinkron dengan apa yang harus dilakukan. Oke, ini Pak Mub bertanya panjang. Kebijakan non-kapitasi. Saya membahas beberapa minggu lalu non-kapitasi, yang mana kebijakan itu belum diimplementasi di Kota Pangkal Pinang, tempat saya tinggal. Kemarin pada saat membuat tugas itu saya melibatkan stakeholder, yaitu Kepala Bidang Yankes. Ya, beliau mensupport saya lakukan, bahkan meminta saya mempublikasi. Pertanyaannya, saya harus mencari dosen pembimbing saya terkait analisis tersebut bagaimana. Ya, di sini kalau Anda kapitasi orang MAK itu Anda tentu saja bisa ketemu Pak. Boleh ya, kepala dinasnya dia tertarik, dia menulis, bagus. Jadi kita tuh policy kita mengikuti bersama-sama. Nanti minta Pak Hafid bisa, minta Bu Yulita atau siapa. Kalau saya bisa secara umum mengenai kapitasi, tapi kita minta dari KP Mak dulu. Boleh itu Mbak siapa? Pak Rasat, Mbak Marandika. Boleh ya, itu sangat bagus menurut saya. Jadi produk Anda kalau menulis bersama kepala dinasnya, apalagi kalau ada punya orang pusat yang diajak tertarik, mengapa tidak? Itulah yang disebut dengan professional network, yang kerjanya sama-sama profesional tapi menghasilkan sebuah karya yang bermanfaat dan produktif itu. Oke, yang lain? Kita janjinya saya jam 1 jam cukup loh. Jadi kalau Pak Anies datang, lain cerita. Izin Pak Mubazir. Ya, sekarang. Perkenalkan saya alumni 20 tahun yang lalu Pak Mubazir. Iya, ini wajahnya. 20 tahun yang lalu. Pak Bahrudin tadi, ya. Ya, Bahrudin tadi. Ya. 20 tahun yang lalu, Pak. Nah. Saya rindu sekali deh. Rindu sama ada dulu Pak Pak KMPK? Saya Promkes, Pak. Oke, ya. Saya Promkes. Ya. Ya, saya muridnya Bu Fatwa juga yang sekarang masih aktif. Baik ya. Pak Mubazir. Ya. Saya tertarik tadi apa yang Bapak sampaikan bahwa mahasiswa itu kadang tidak ngerti apa yang akan dia perbuat memilih satu jurusan. Sedangkan saya ini Pak Mubazir, saya memang sejak awal dibesarkan di Promkes ya. Kemudian bekerja juga di Promkes. Sekarang sudah usia 65 tahun Pak Mubazir. Saya aktif di kegiatan sosial, saya memimpin 2 yayasan, dan terkait dengan pandemi COVID-19 ini saya terpanggil. Saya ingin membentuk satu komunitas masyarakat peduli kesehatan di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ini sudah saya konsep, saya mintakan pendapat berbagai pihak,
ternyata gayung bersambut. Wadah ini saya bentuk sebagai wadah silaturahim lintas disiplin, lintas profesi, lintas wilayah, dan lintas generasi. Ya, dari beberapa bapak-bapak, ibu-ibu maupun warga masyarakat yang saya ajak untuk bergabung, ternyata 99% mau. Lalu kami sampaikan di sini, komunitas ini beberapa tim ahli yang saya rekrut, antara lain ada seorang pakar pendidikan, ya, ada profesor dari UNES, guru besar dari UNES Semarang, kemudian juga ada dokter dari Undip, dari Universitas Semarang, beliau aktif di Puslit LH, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup, ya, itu bersedia. Kemudian para begawan-begawan kesehatan yang dari Promkes ini yang sudah purna-purna juga bersedia bergabung. Kemudian saya ingin saya ingin komunitas ini betul-betul bermanfaat, bermanfaat di kesehatan khususnya. Kemudian kami menggagas ada satu bentuk tema sentral, tema utama yang kami usung, yaitu sehat dan produktif di masa adaptasi baru, di atap adaptasi kebiasaan baru. Maksud saya seperti itu. Itu saya angkat. Kemudian saya ingin ada satu diskusi untuk bagaimana Kabupaten Semarang ini bisa terkendali penyebaran COVID-nya itu. Saya ingin cari narasumber untuk kita berdiskusi bersama bagaimana kiprah kita di masyarakat, bagaimana provider memberikan satu pelayanan dan kebijakan, bagaimana masyarakat harus mensikapi terhadap pandemi ini. Nah, kemudian saya diskusikan, saya advokasi ke Ketua Dewan, alhamdulillah beliau sepakat, beliau setuju, bahkan mau bergabung dengan komunitas ini. Kemudian saya advokasi ke Kepala Dinas Kesehatan. Kemarin ini saya berusaha menghadap dan beliau Pak Yulianto. Pak Yulianto. Bu Ani, Pak. Bu Ani. Oh, Bu Ani udah ganti. Yulianto kan ya, Bu Ani. Pak Yulianto kan provinsi. Ini yang di kabupaten. Nah, kemudian beberapa teman yang saya kenal dari epidemiolog dari Undip, kemudian dulu teman sekolah saya hubungi, saya membantu. Tetapi dalam implementasi yang segera akan kami lakukan itu, kami mendapatkan kendala bahwa model-model yang seperti saya sampaikan itu kita ingin menggalang kerjasama, kita ingin kolaborasi, kita ingin agar COVID ini tidak menjadi satu hal yang dilematis di masyarakat, itu kita ingin dialog bersama begitu. Tapi oleh pihak provider, mohon maaf ini, itu khawatir ya, ada kekhawatiran. Jangan-jangan ini tuh sebetulnya sudah masyarakat sudah jenuh, masyarakat sudah capek, masyarakat sudah lelah begitu. Tapi saya melihat di grassroots ini mereka perlu penyadaran, sehingga saya berpikir sehat dan produktif di masa kebiasaan baru ini perlu, sehingga masyarakat tidak terlalu takut dan cemas, kemudian kegiatan ekonomi berjalan, tetapi dalam tanda petik harus protokol kesehatan itu harus tetap dijalankan. Ini yang sebetulnya ingin kami dapatkan dari beberapa narasumber yang ingin saya ajak untuk berdiskusi khususnya di wilayah Kabupaten Semarang agar penyebaran COVID ini bisa terkendali. Pak Barudin, ya, kalau saya sendiri, kalau kita mau buat produktivitas tadi, kita buat saja misalnya terima paper atau poster terkait dengan bagaimana kehidupan baru setelah COVID ini gitu. Nah, sebarkan di beberapa universitas seperti di UGM bisa, kemudian di Undip bisa. Anda banyak dapat paper. Nah, dari paper itu yang bicara semua orang, bukan kita saja. Jadi sebenarnya public health symposium yang kita buat tujuannya juga seperti itu, bahwa mahasiswa-mahasiswa yang tertarik cerita tentang sesuatu, dia ceritakan, akhirnya dia menjadi semacam pemberi advokat, mengajak orang membuat sesuatu. Itu produktivitasnya tinggi. Jadi memang kadang-kadang kalau kita belum sampai barang yang tertulis, itu karyanya tuh belum terlihat produktifnya. Kalau kita webinar itu sebetulnya membosankan, saya sendiri tidak tertarik ke webinar banyak. Makanya setiap ada webinar, saya buat satu halaman poster atau ide yang sebetulnya bisa saya follow up setelah saya diskusi itu, saya lengkap ceritanya karena sudah banyak dikritik, dikomentari, selesai. Nah, jadi saya menganjurkan, ini tadi saya mengharap Pak Bahrudin mengundang mahasiswa kita yang masih S1 yang belum punya pengalaman tadi, bisa join grupnya Pak
Bahrudin tadi. Saya senang sekali bahwa antara alumni dan mahasiswa kita yang saat ini itu punya jalinan yang bagus dalam menjadi mentoring. Nah, itu sangat bagus. Cuma mentoring yang kita lakukan di sini, mentoring yang memang produktif dalam mengelola kata dan pikiran, sehingga orang yang membacanya itu menjadi lebih menarik, lebih tertarik, lebih mau mengabdikan dirinya kepada bidangnya dan seterusnya. Pak Mubasir, mohon izin, saya mau minta nomor WA dan emailnya. Nanti kalau suatu saat nanti saya ingin sharing atau mendapatkan tambahan ilmu dari Bapak, khususnya pengabdian saya di etapa terakhir ini di usia 65. Ya, kita ingin mengabdi kepada masyarakat. Saya minta nomor WA-nya Pak ya. Ya, ini saya kasih saja. Saya kasih saja ini nomornya 0811 25 8448. Pak Mub. Ulangi Pak, ulangi. Sudah ada di chat, di chatting. Oh, di chatting ada. Oke. Ya. Terima kasih Pak Mubasir. Ya, terima kasih alumni. Wah, saya senang sekali alumni bicara, dan nanti tolong catat Mbak Siti, kita hubungi Pak Fahrudin kalau ada teman-teman yang tertarik mengikuti asosiasi itu, apalah perkumpulan. Baik, yang lain. Ini saya sendiri sebenarnya sudah selesai. Saya sendiri tidak berharap kita banyak cerita, tapi banyak mengerjakannya. Jadi saya sebetulnya berpikir, mengapa Anda tidak sampai membuat itu? Padahal kalau menurut teorinya, apa yang kita kerjakan, apa yang kita latih itu adalah sesuatu yang memang dapat dinikmati orang lain. Termasuk paper, publikasi, poster, apa saja tadi. Nah, jadi saya sebenarnya, kalau Anda membuat tugas, saya anggap itu sudah sekitar 60% ide sudah ada di situ. Tinggal kita merapikan menjadi 100% ready for dinikmati publik tadi. Ya, ada yang mau bicara kelihatannya tadi? Izin bertanya Pak Mu. Ya, saya Sinta dari GISI. Untuk membuat paper sendiri, itu apakah sebetulnya isinya boleh murni dari opini kita sendiri, atau sebenarnya kita harus melampirkan dasar-dasar teori seperti misalnya kalau publikasi jurnal, atau memang ya kita boleh menulis sesuai apa yang ada di pikiran kita. Mungkin itu Pak Mu. Terima kasih. Ya, jadi ide yang paling pokok itu adalah kita tahu apa pikiran kita. Nah, terus karena kita itu orang sekolahan, jangan lupa cari bukti-bukti yang mendukung pikiran kita itu. Gitu maksud saya. Nah, Pak, jadi Anda tulis saja pikiran kita, pikiran Anda. Nanti Anda tanya ke saya, Pak, ini bukti-bukti yang mendukung pikiran saya apa? Tinggal baca referensi, tinggal kutip bahwa ide saya ini sudah dilaksanakan di sana, di sini, di sana. Selesai. Jadi, tetapi memang yang penting ide kita itu yang kita tangkap dulu. Gitu. Jadi seorang penulis nggak usah juga khawatir bacaan nggak banyak, tapi saya punya ide. Terus Anda cari teman yang tahu bukti-bukti. Sebenarnya di setiap jurnal-jurnal itu kan bukti-bukti orang sudah menunjukkan yang sudah orang ketahui. Jadi kalau Anda membaca jurnal, otomatis Anda nanti, oh ya, pikiran saya itu sebenarnya sudah ditulis orang lebih lama. Dan seterusnya. Atau justru pikiran Anda itu kita tadi sudah ketinggalan zaman. Ini sebetulnya tahun 40-an dulu orang nggak bahas itu lagi gitu. Nah, itu kita baru sadar bahwa karena kita memang kuper, sehingga pikiran-pikiran kita sendiri ternyata sudah usang gitu. Nah, disitulah letaknya Anda perlu sekolah, belajar, membaca, dan membuka referensi. Terus. Jadi keterampilannya seperti itu. Bisa Mbak Rista? Mbak Rista ya nanti. Coba ya, boleh. Iya Pak, ya terima kasih. Kan hanya satu halaman saja dulu, atau satu abstrak kecil saja. Nanti langsung jangan membuat paper panjang dulu, paper kecil saja. Satu halaman sekitar 250 kata atau 500 kata, lalu Anda bisa bertambah-tambah di mana-mananya. Tapi kalau yang singkat saja nggak jadi-jadi, berarti kita semakin masih luas pikirannya. Baik. Pak Anies belum datang? Sudah Pak Mub, sudah. Oke. Pak Anies, saya sudah cukup apa yang mau saya sampaikan, dan saya berharap saya tidak ingin memperpanjang cerita, tapi Pak Anies mungkin punya cerita mengenai slot tadi yang kalau saya lihat dari gambar saya. Yang lain silakan ya, maksud saya sebentar saya tunjukkan ke Pak Anies bahwa cerita saya tadi itu adalah kita sudah sampai di
Nah, tadi sampai di sini, Pak. Jadi saya akan memberi catatan bahwa bagaimana sekolah tapi produktif. Nah, sampai di sini apa yang bisa membantu dan menghambat. Nah, yang paling penting ini soal open science. Bagaimana perkembangan, bagaimana kita menjadi reviewer di Publon, di macam-macam. Mungkin Pak Anies bisa cerita. Tadi saya juga kasih contoh poster tentang poster Pak Anies di 1000 itu. Dan mungkin Pak Anies bisa cerita itu udah berapa banyak orang lihat dan ada yang memberi komentar. Terima kasih. Silakan. Oke, makasih Pak Mubasir. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Mohon maaf, saya juga tadi masih nguji yang lain, dan ini koneksi internet juga jelek, jadi saya tidak ini juga. Yang pertama, tadi Pak Mubasir sudah menyampaikan banyak hal tentang bagaimana kita bisa produktif dan kemudian dapat memanfaatkan kesempatan selama belajar di IKM untuk menghasilkan produk-produk yang juga dinikmati oleh publik. Tidak hanya dinikmati oleh Pak Mubasir, Pak Anies, Pak Lutfan, dan lain-lain. Kalau kita tahu kan dosen IKM paling cuma berapa? Nggak sampai 40. Anda kan saya kira akan lebih senang kalau produk Anda itu yang menikmati jutaan orang. Jadi menurut saya mungkin yang perlu kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita juga dapat, ya orang dulu bilang sambil menyelam minum air. Anda sudah punya banyak tugas segala macam. Mengapa tidak tugasnya itu diformulasikan dan kemudian dikemas lagi, dan kita lihat banyak media-media di luar sana yang saya kira memerlukan konten. Jadi kalau misalnya teman-teman itu berdasarkan diskusi di kelas, oh ini kelihatannya bisa dijadikan konten yang menarik. Yang senang TikTok, ya bikinlah TikTok. Yang senang biasa di Twitter, bikinlah di Twitter. Yang senang di YouTube, bikinlah YouTube, segala macam. Jadi maksud saya adalah bahwa bukalah kendala-kendala atau pagar-pagar yang membatasi diri Anda sendiri. Contoh pagar yang membatasi diri Anda sendiri seperti tadi. Saya kan statusnya mahasiswa. Kalau nulis tanpa teori kok jadi wagu misalnya. Ya boleh-boleh saja. Orang boleh berkomentar apa saja. Karena yang penting tadi Pak Mubasir menyampaikan. Kita ada sesuatu, kita ada logika. Kemudian dan untuk menambahkan bagaimana cara membuktikan bahwa logika kita baik, ada bukti, ada evidence. Evidence itu banyak sekali. Yang menjadi tantangan kan belum tentu kita menemukan evidence tersebut. Karena mungkin evidence tersebut berbahasa Inggris, ada di jurnalnya berbayar, atau mungkin di materi yang lain yang di negara lain yang mereka memang tidak pernah mempublikasikan. Sehingga menurut saya adalah kecermatan kita melihat suatu masalah, dan dari masalah kemudian berdasarkan tadi menyebutnya salah satu teman adalah opini Anda, berdasarkan pengalaman Anda sehari-hari, berdasarkan interaksi Anda dengan para ahli atau yang lain, itu sudah bisa menjadi bahan untuk materi atau konten, orang menyebutnya konten yang dapat dibuat untuk publik. Selama atau sepanjang kita membuat kontennya itu juga dengan aturan, dengan tata krama, dengan sopan santun, dan dengan orang bilang sekarang salah satu undang-undang yang sering disebutkan undang-undang ITE misalnya, menghindari pencemaran nama baik, penghujatan, bullying, dan lain-lain. Jadi saya kira prinsipnya adalah selama kita memiliki materi, saya kira materi yang diberikan oleh para dosen itu kan materi bermutu semua, kecuali yang tidak bermutu. Nah, yang tidak bermutu saya kira nggak ada lah. Ada banyak. Oh, ada Pak Masir. Oh, kalau Kaprodinya mengakui, ya ini pengakuan jujur seorang Kaprodi yang mohon ditindaklanjuti dengan perbaikan mutu S2 IKM ya Pak Mub ya. Tapi statusnya udah A, kalau A udah mentok Pak Mub ayo. Jadi ya, A- masih bisa. Oh, A- masih bisa ya. Oke. Ya. Nah, jadi maksud saya adalah teman-teman itu sudah banyak muatan. Nah, sekarang tinggal bagaimana mencurahkannya, akan dibuat dalam media apa. Nah, saya mungkin akan mengajak diskusi dengan teman-teman. Saya bercermin dari pengalaman saya sendiri. Saya merasa generasi X, bukan generasi milenial, atau kayak Anda ini menurut saya bukan generasi milenial, generasi pandemial. Milenial di era pandemi itu udah luar biasa itu sudah double burden itu. Jadi sudah milenial, pandemi, kuliahnya harus kayak gini terus. Kita juga merasakan ya tetaplah, maksud saya
kita akan lebih enak ketemu langsung, kemudian ngobrol, melihat gesture, itu saya kira akan lebih baik. Kalau gesture di Zoom ini kan gesture pura-pura. Wong di belakang saya itu Zoom green screen, pasang macam-macam, itu kan pembohongan menurut saya. Orang juga nggak akan menampilkan apa yang sebenarnya. Tapi ketika Anda ketemu dengan dosen langsung kan bisa melihat, oh Pak Anies kalau berangkat itu biasanya nggak pernah jungkatan, nggak pernah sisiran. Kan kelihatan, tapi ketika di sini kan otomatis wah pakai sisiran. Kalau Pak Mubasir nggak perlu sisir dari dulu semenjak saya kenal. Nah, ini kan sesuatu hal yang menurut saya memang kita membutuhkan pertemuan. Nah, karena sekarang pertemuannya online semacam itu memang ada keterbatasan, tapi peluangnya banyak. Peluangnya karena apa? Karena sekarang itu menjadi lebih dokumentatif menurut saya. Beda dengan zaman dahulu. Zaman dahulu saya kenal Pak Mubasir, diskusi macam-macam, itu yang nggak ada yang dicatat. Sampai akhirnya Pak Mubasir nanya, Nis kemarin diskusinya tentang apa? Ya lupa Pak, kemarin diskusinya ngobrol ngidul sana sini. Tetapi ketika diskusinya seperti sekarang, itu semuanya recorded. Ini yang menurut saya menarik. Nah, sehingga ketika recorded tersebut, itu sudah menjadi langkah berikutnya untuk membuat produk. Karena misalnya katakanlah recorded di Zoom, itu sudah bisa diklasifikasikan mana yang audio, mana yang video. Kalau yang video, teman-teman yang punya skill untuk membuat video, capture aja video-videonya, dipotong-potong, bisa dijadikan konten, masukkan ke YouTube. Yang mau audio, di-capture aja, dipotong, bisa dijadikan audio, kemudian dimasukkan ke Spotify atau Anchor FM atau yang lain. Bagi yang kemudian tidak puas karena Pak Anies kalau misalnya kita ngomong langsung, itu kan itu kan bahasa lisan, bukan bahasa tulis. Ketika dari omongan langsung dituliskan, itu belum tentu bagus Pak Anies. Perlu di redaksionalnya diatur. Ya nggak masalah. Jadi dari audio tersebut kita gunakan beragam alat. Anda bisa pakai Google Voice to Text atau apapun, langsung kemudian dijadikan teks. Tetapi yang namanya Google itu kan AI-nya belum canggih-canggih banget. Jadi apalagi bahasa Indonesia atau dosen yang gabung-gabung omongannya ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa, Google juga mungkin susah juga. Nah, Anda butuh waktu untuk membuat redaksi tulisannya menjadi lebih bagus. Nah, itu adalah salah satu contoh proses membuat kemasan. Ketika sekarang teman-teman kita banyak, Anda memiliki tim. Kita sama seperti, mungkin bayangan saya, sama seperti media. Ada reporter ketemu dengan subjek yang menceritakan, oh di baru-baru ini di wilayah saya ada orang kena COVID misalnya, tetapi yang terjadi masyarakatnya ternyata melakukan stigmatisasi segala macam. Itu sebuah cerita. Reporter mendapatkan informasi itu. Reporter melaporkan ke temannya yang oke, akan saya tuliskan. Pakai 5W1H misalnya. Kemudian apa yang menarik? Nah, kemudian reporter, oh ya, ada yang menarik adalah isu ini. Nah, hal-hal semacam itu yang kemudian kerjasama antara reporter dan media, kemudian kalau ini saya tuliskan, kalau judulnya hanya katakanlah yang biasa-biasa saja, tidak begitu menarik, tetapi akan lebih menarik tentang apanya. Kemudian kita bicara tentang bagaimana membuat judul yang baik, bagaimana kontennya yang baik. Kemudian ketika konten yang baik, orang bicara lagi, ini akan kita masukkan kemana? Masukkan ke Kompas, masukkan ke KR, dimasukkan ke blog sendiri, dimasukkan ke Facebook, dijadikan cool tweet di Twitter, dijadikan teks di Instagram, atau dijadikan foto, atau dijadikan meme, atau apa. Nah, banyak saluran-saluran yang tersedia. Sehingga menurut saya, dari sekian atau 200 mahasiswa yang ada, saya kira mungkin ada sekian akun Instagram, sekian akun Facebook, sekian akun Twitter, sekian akun TikTok, dan lain-lain. Itu adalah sumber informasi yang dapat dimanfaatkan oleh publik. Tadi saya mendengar bahwa ada beberapa teman-teman mahasiswa promosi kesehatan. Ini eranya. Jadi saya kira kalau Promkes menunggu kuliahnya Pak Anies health literasi semester depan, wah itu udah kelewatan, waktunya udah lewat. Sekarang Anda bisa melihat teman-teman CFDS itu sudah bikin materi, bisa bikin macam-macam, nunggu kuliahnya telat. Lebih baik action aja sekarang. Isunya apa, ketemu dengan dosen siapa, dibahas menjadi apa, dipublikasikan. Perkara bahwa orang kadang-kadang kan ada orang yang memang pingin banget terkenal ya. Jadi saya sudah nulis semacam ini kok nggak ada yang baca, saya jadi patah hati, saya jadi baper, ngapain bikin tulisan? Ya jangan gitu. Orang yang nulis viral-viral itu atau bikin tulisan produk viral, mungkin viralnya hanya sekali. Setelah itu ya nggak dikenal lagi seperti biasa. Jadi
berbanggalah sebagai orang biasa. Jangan berharap sebagai orang viral terus-menerus. Orang viral juga ada masanya. Jadi buatlah produk, buatlah konten yang menurut saya yang paling penting. Saya juga termasuk bukan orang yang rajin membuat produk. Kalau pas saya waktunya ada, ya blog saya isi. Ketika waktunya ada, saya nge-tweet. Ketika nggak ada, ya saya mager di rumah. Ya manusia wajar semacam itu. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kemudian kita memanfaatkan waktu. Anda sudah sekian bulan kuliah, ada banyak tugas, kami mendengar juga tugasnya itu banyak bertumbuk-tumbuk. Mengapa tidak ada satupun yang Anda coba kirimkan ke koran? Mengalami masa rejection dari koran itu menyakitkan, tapi juga membuat Anda itu menjadi tangguh. Pernah ditolak misalnya. Kan sama saja juga misalnya orang-orang yang pengen punya pacar itu yang pernah mengalami penolakan itu akan menjadi lebih tangguh. Jadi buatlah budaya untuk struggle, untuk berjuang. Jadi ketika kita memang belum berani untuk berhadapan dengan rejection atau yang lain-lain, buatlah produk di forum Anda sendiri. Anda punya akun Twitter, punya Facebook, punya yang lain-lain, yang mengkomentari teman sendiri sudah lumayan, daripada hanya disimpan dalam hati. Nanti kalau disimpan dalam hati terus nanti sakit hati. Sakit hati karena dosennya membuli dan lain-lain, apalagi. Nah, jadi menurut saya adalah ini saatnya berproduksi menurut saya. Mungkin itu dulu Pak Mub. Kalau ada teman-teman yang mau berkomentar silahkan. Mungkin gitu. Saya tidak menyiapkan slide atau apapun. Begitu Pak Mub. Ya, silakan kalau ada yang mau komentari. Pak Anies juga lebih membuka lagi ya. Jadi sebenarnya nanti dengan Pak Anies Anda nggak khawatir karena sebetulnya channel untuk bermanfaat, untuk produktif, untuk dibaca orang itu banyak channel sekarang. Baik, ada komentar? Tapi kalau tidak masuk saya tidak apa-apa. Pak Lufan silakan komentar. Pak Lufan ada di sini kebetulan. Ya silakan. Pak Basir ini pas menguji juga. Tapi saya kira tadi ide menarik. Jadi ini termasuk juga sebenarnya untuk bisa ada banyak manfaatnya itu beberapa kegiatan yang sekarang sedang berjalan itu memang kita upayakan juga ada kaitannya juga dengan penugasan mahasiswa ini. Sehingga memang terus kemudian nanti bisa lebih lebih aplikatif juga dan sesuai dengan situasi di lapangan. Ya. Ya, dosen karena dianggap sudah lebih luas pengetahuannya, jangan sampai kalau mahasiswa untul jangan sendiri tahu salah argumennya. Makanya dosen tadi penting sebenarnya memahami argumen. Wah, ini ada CNN dari mana? Oh, ini Pak Anies. Silakan Pak. Bahwa saya juga bukan orang sosial media banget lah. Jadi maksud saya adalah bahwa saya kemarin cerita sama Pak Mub, kita ada grup dengan mahasiswa ya. Kita ada grup dengan mahasiswa. Kemudian waktu itu saya menemukan satu artikel menarik karena saya follow ke salah satu orang di luar misalnya. Dia barusan nulis di jurnal di Nature. Kemudian artikel tersebut misalnya saya capture gambarnya. Kemudian saya share ke mahasiswa. Saya sebenarnya juga tidak mengharapkan mahasiswa S1 ya. Untuk berkomentar segala macam saya juga tidak ada ekspektasi apapun. Kemudian ada yang komen. Nah, setelah komen misalnya, kemudian komennya ini, Pak. Ini komennya ini, Pak Mub. Oh, itu WA-nya mahasiswa. Ini WA-nya si mahasiswa, tapi kan sudah saya ringkas biar masuk di Twitter. Nah, ketika saya masukkan di sini, kemudian saya sebenarnya tidak mention autornya. Saya tidak mention autornya, saya hanya cerita tentang apa yang terjadi dalam diskusi saya dengan mahasiswa. Tetapi yang menarik adalah tahu-tahu saya dikontak autornya. Kemudian dia bilang, oh dia tahu di-mention tulisan saya juga bahasa Indonesia, di Twitter juga ada fitur untuk translate segala macam. Jadi dia juga tahu, kemudian kita connect. Artinya apa? Sesuatu yang saya juga tidak mengekspektasikan, kemudian juga bisa berlangsung begitu saja dengan mudah. Jadi kalau tadi ada pertanyaan, saya mau kontak dosen siapa, ya cari saja dosennya itu ada email, ada sosial media atau apa. Ya buatlah network, buatlah link, buatlah kerjasama. Jadi itu yang akan membuka peluang-peluang baru, membobol pagar-pagar yang kita merasa, oh saya minat Simkes. Kalau ngomong tentang pembiayaan apakah boleh?
wah itu lupakan itu. Kita sekarang sebagai manusia biasa. Jadi nggak perlu ada batas-batas. Oh, saya masuk Simkes ngomongnya tentang komputer. Kalau nggak komputer nanti saya haram. Oh, nggak kayak gitu. Jadi maksud saya adalah bebaskan saja. Topik apapun itu pasti ada sisi public health-nya. Sehingga menurut saya ketika Anda punya topik apa, pelajari. Ketika tadi ada yang menyebutkan bahwa di CFDS ada seri webinar, ikut saja. Wah, tapi itu pendaftarannya udah tutup Pak Anies, itu kita sudah nggak bisa punya kredit. Kalau pengen kreditnya tahun depan. Tapi kalau nggak pengen kreditnya, pengen tahu ilmunya, pengen perkembangannya, ikut saja. Jadi itu yang menurut saya adalah banyak hal, banyak peluang yang sekarang bisa dipelajari di sini. Nah, cuma mungkin ini komentar ke Pak Mub. Seberapa fleksibel kita di era seperti sekarang, karena sumber pembelajaran itu banyak sekali. Ketika ada materi yang menarik, dan materinya itu lebih menarik dari kuliah misalnya, boleh nggak misalnya kemudian ikut yang Zoom yang lain dibandingkan Zoom-nya kuliah? Itu komentar untuk Pak Mub, bukan untuk mahasiswa. Makasih Pak Mub. Kalau menurut saya sangat boleh. Maksud saya kita, karena yang kuliah-kuliah kan bisa diikuti secara asinkronus. Jadi sebenarnya itu sekarang kalau sampai dosen itu memaksa, itu sudah salah sebenarnya. Jadi yang benar itu adalah kalau orang misalnya tidak suka makan gudeg, Anda paksa makan gudeg, ya nggak bisa juga. Jadi, nah cuma memang untuk perubahan transisi ini, Anda perlu diskusi maksud saya sama saya supaya jangan Anda orang salah paham. Ya. Tetapi pada prinsipnya, kalau ada orang sudah tidak tertarik dengan sekolah, itu memang sudah tantangan sekolah kita itu lambat berkembang, beradaptasi dengan kebutuhan situasi saat ini. Oleh karena itu, ini saya sudah memaksa sebetulnya. Mari semua kita berusaha untuk tidak lagi kaku. Kita membesarkan mahasiswa, bukan kita meminta mahasiswa belajar apa yang kita ketahui, bukan begitu ya. Oke, itu kalau Anda udah prinsip itu Anda perjuangkan, nanti kita nggak masalah. Yang penting ambil 5 mata kuliah pokok tadi, MKDU. Anda MPH itu karena lulus kuliah 5 MKDU itu. Soal pilihan-pilihan lainnya tuh Anda yang menentukan sebenarnya. Oleh karena itu mungkin ke depan minat-minat itu mungkin juga bisa saja tidak ada lagi gitu. Jadi betul-betul mahasiswa itu ya memilih menu-menu apa yang mereka mau kuasai gitu. Ya ini minat-minat itu karena kebutuhannya ada minat misalnya promosi karena memang ada tenaga khusus untuk promosi, ada K3, memang itu ada. Tapi di luar itu juga boleh untuk tidak seperti itu persis gitu. Baik ya, saya kira Pak Anies. Ya, saya mau share sedikit Pak Mub. Ya, nggak tahu teman-teman sudah tahu Figshare atau belum ya. Jadi Figshare itu ya sebenarnya sejenis repository saja. Jadi kalau teman-teman kalau blog saya kira semua tahu, Facebook saya kira semua tahu. Figshare itu menurut saya yang menarik adalah kalau kita publish sesuatu di sana, itu nanti juga dapat DOI. Dan ketika dapat DOI itu, ketika citasi itu juga akan gampang juga menurut saya. Jadi di Figshare itu kita bisa memasukkan PowerPoint, memasukkan PDF, atau memasukkan yang lain. Sehingga kalau misalnya kemudian kita mau agak terganggu Pak Anies. Ya, nanti maksudnya Figshare itu bagus juga untuk kita kirim sesuatu tapi lalu kita dapat ya. Pak Aniesnya sebentar. Oke, Pak Anies. Baik, Pak Lutfan masih ada yang mau ditambahkan? Saya sebenarnya segera ingin mendengar Anda membuatnya itu. Lalu kalau di sini yang jelas ya yang komitmen ada Pak Lutfan, ada Pak Anies, ada saya, yang mungkin dosen-dosen yang lain yang ada mungkin saya nggak lihat. Tapi silakan Anda berdiskusi. Selama punya common interest ya, sama kita punya ketertarikan, memang disitulah letaknya. Tadi Pak Lutfan sudah bilang sama Mbak siapa tadi yang tanya di Pangkal Pinang tadi, Pak Lutfan punya tim juga, silakan kalau ada mau join mengenai apa namanya
non kapitasi payment tadi. Ya, Pak Mubasir. Jadi memang ada beberapa kegiatan proyek yang jalan, ada banyak terkait dengan telemedicine dari berbagai isu sebenarnya. Ada yang layanan model pembiayaannya, terus kemudian juga terkait juga dengan mungkin kalau yang di Simkes lebih ke teknisnya, teknis interoperabilitasnya. Tapi sebenarnya cukup luas dan bisa dimanfaatkan oleh banyak. Ya kalau tadi minat sebenarnya mungkin lebih ke administrasinya. Tapi antar minat itu saya kira bisa saling membutuhkan sebenarnya, sehingga tidak terbatas di hanya minat. Misalnya kalau yang telemedicine itu harus Simkes, itu enggak. Ya. Dan memang kan ini sebenarnya juga diharapkan agar ada output yang tangible yang bisa dimanfaatkan itu. Dan ini memang barangkali skema yang kita kembangkan juga. Di samping tadi misalnya kalau nanti ada bentuk publikasinya, itu saya kira sangat memungkinkan. Dan biasanya juga ada output yang terkait juga dengan baik misalnya publikasi ilmiah maupun juga yang di luar itu untuk penyebarluasan pengetahuan, misalnya sesi webinar, sesi podcast diskusi gitu. Ya. Oke. Jadi nanti itu ada nama saya, ada HP. Jadi Mbak Gabi segala macam. Silakan kontak saya, kita bangun. Saya sendiri karena tidak pernah ketemu mahasiswa, jadi tidak bisa mengelola kegiatan itu bersama. Karena biasanya kita ada pergantian, himpunan mahasiswa tadi harus ada pergantian, tapi ini karena COVID belum ada pergantian lagi. Jadi yang baru-baru akan bisa berkoordinasi dengan baik. Baik, saya kira ini sudah 11 sampai menuju 30 menit, jadi kurang 3 menit. Saya kira saya ingin mengakhiri ini saja. Pak Anies, 1-2 kata. Ya, makasih Pak Mub. Saya kira teman-teman mahasiswa sudah punya banyak bekal, banyak materi untuk membuat produk. Tinggal dikemas, kemudian disalurkan, mau dijualnya kemana. Pilihan penjualan banyak. Ya, kalau tidak tahu mau jual kemana, tanya kita jual di mana. Jual di BKM juga nggak apa-apa, di jurnal kita lokal tapi bahasa Inggris, tapi juga bisa dibuka orang dalam di mana saja mereka berada. Baik, Pak Lufan sudah ya? Sudah. Oke, terima kasih banyak semua. Saya kira saya tidak berharap banyak, cuma bagaimana kita membuat bagaimana upaya-upaya tugas-tugas kelas itu dimaksimalkan menjadi sebuah produk yang bisa dinikmati oleh masyarakat lebih luas. Terima kasih atas perhatiannya. Ketemu lagi di kesempatan yang lain. Saya pohon pamit, silakan. Saya pamit Pak Mub, makasih. Ya, sama-sama semua.